belajar di kelas 2 SDIT Permata Bunda Demak. Supaya lebih semangat, yuk kita sama-sama tepuk PPK. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Salam literasi, ayo membaca. Anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran, biasakan kita membaca. Membaca apa saja yang kita bisa. Membaca buku cerita, membaca pelajaran, dan yang lainnya. Hari ini kita akan belajar tema 2, bermain di lingkunganku. Subtema 4, bermain di tempat wisata. Tujuan pembelajaran kita di subtema ini adalah yang pertama, mampu menjelaskan aturan-aturan yang berlaku di tempat wisata. Yang kedua, mampu menuliskan ciri-ciri benda berdasarkan pengamatan. Yang ketiga, mampu menghitung hasil pembagian dengan 1 dan bilangan itu sendiri. Yang keempat, mampu membuat kerajinan tangan dari bahan alam. Liburan sekolah telah tiba. Ali bersama keluarganya berwisata ke pantai. Sebelum berangkat, mereka berdoa terlebih dahulu. Di pantai, ketika sampai, mereka bermain bola bersama keluarganya. Selain bermain bola, mereka juga bermain istana pasir. Ali dan keluarganya menikmati ombak yang sedang berkejar-kejaran. Kemudian mereka menikmati angin yang sepoi-sepoi. Nah, anak-anak, kalian mungkin sudah tahu ketika sampai di tempat manapun tentu ada aturannya. Sebelum Bu Melva menjelaskan tentang aturan, yuk kita nyanyi dulu. Aturan ada di mana-mana. Aturan itu ketentuan yang dibuat dan mengikat, wajib kita taati. Aturan punya manfaat, hey, menciptakan keharmonisan, mengatur kehidupan agar semua tertib, menciptakan ketentraman dan juga kedamaian. Jika kita melanggar, tentu ada sanksinya. Aturan itu apa sih? Ada yang tahu nggak aturan itu apa? Ya, aturan itu adalah pedoman hidup agar hidup kita menjadi teratur. Dengan aturan, maka akan tercipta hidup yang disiplin. Nah, tentunya setiap tempat itu mempunyai aturan yang berbeda-beda. Aturan di sekolah tentu berbeda dengan di rumah. Di rumah pun berbeda dengan aturan yang ada di tempat wisata. Coba kalian bayangkan, ketika hidup kita tidak ada aturan, apa yang akan terjadi? Contoh kecilnya, ketika kita berlibur ke pantai, kita membuang sampah sembarangan. Apa coba akibatnya? Nah, pemandangan pantai sudah tidak sedap lagi. Ikan-ikan yang ada di pantai mungkin akan mati. Lingkungan pantai akan kotor dan liburan kita tidak asyik di pantai. Nah, kita lihat aturan ketika bermain di pantai. Yang pertama, menjaga kebersihan pantai. Yang kedua, tidak membuang sampah sembarangan. Yang ketiga, bermain hati-hati di dalam air. Yang keempat, menghubungi petugas penjaga jika terjadi suatu peristiwa berbahaya di pantai. Yang kelima, orang tua selalu menjaga dan mengawasi anaknya saat bermain di pantai.
benda yang ada di pantai. Ada kerang, ada batu, ada pasir, dan juga Ali dan Aisyah dari rumah itu membawa ember, membawa bola, dan membawa pancing. Nah, dari sekian banyak benda itu semuanya memiliki ciri-ciri yang berbeda. Ciri-ciri benda itu meliputi bentuk, warna, wujud, dan kegunaan. Yuk kita lihat satu di antara benda yang ada dan dibawa oleh Ali. Misalnya bola, ciri-cirinya. Ada yang bisa menyebutkan tidak ciri-ciri bola? Iya, betul. Bentuk bola itu bulat. Kemudian warnanya bisa bermacam-macam. Dan wujudnya, kalau dilihat dari wujudnya, kulit bola itu termasuk ke dalam benda padat. Udara yang ada di dalam bola itu termasuk benda gas. Kegunaannya bola itu apa? Ayo, ada yang tahu nggak? Iya, betul sekali. Kegunaan bola itu bisa dipakai untuk bermain dan berolahraga tentunya. Nah, itu semua adalah ciri-ciri dari bola. Nanti kalian bisa menyebutkan ciri-ciri benda yang Melva sebutkan selain bola tadi. Nah, setelah Ali dan Aisyah mengamati benda-benda yang ada di pantai, Ali kemudian mengambil pancingnya untuk memancing. Nah, ternyata Ali mendapatkan 2 ikan dari hasil pancingannya. 2 ikan tersebut dibagikan Ali kepada adiknya Huda yang paling kecil. Nah, jadi 2 ikan Ali dibagi dengan 1 adiknya yang paling kecil yaitu Huda. 2 dibagi dengan 1, hasilnya kira-kira berapa ya? Iya, benar sekali. Hasilnya adalah 2 ikan Ali ketika dibagi dengan 1 adiknya, maka hasilnya adalah 2. Jadi Huda mendapatkan 2 ikan dari Ali. Oke, agar kalian lebih paham, di sini Bu Melva punya contoh yang lain. Di sini Bu Melva punya kelereng. Yuk kita hitung sama-sama jumlah kelereng dari Bu Melva. 1, 2, 3. Ya, kelereng Bu Melva ternyata ada 3. Kelereng Bu Melva akan Bu Melva bagikan kepada 1 anak. Di sini jumlah kelereng Bu Melva tadi sudah sama-sama kita hitung yaitu 3. 3 kelereng Bu Melva akan Bu Melva bagikan kepada Haura. Kira-kira berapa ya Haura mendapatkan kelereng? Kita hitung yuk sama-sama. 1, 2, 3. Ya, ternyata Haura mendapatkan 3 kelereng. Dari permainan tadi dapat kita tuliskan dengan kalimat matematika seperti ini. 3 dibagi dengan 1, maka hasilnya sama dengan 3. Kita ulangi sekali lagi. 3 dibagi dengan 1, hasilnya sama dengan 3. Jadi suatu bilangan jika dibagi dengan 1, maka hasilnya bilangan itu sendiri. Sedangkan Aisyah saat di pantai itu mengumpulkan 5 kerang. Rencananya Aisyah memberikan kerang tersebut kepada 5 temannya. 5 kerang yang Aisyah miliki akan dibagikan kepada 5 temannya. Kira-kira masing-masing temannya mendapatkan berapa kerang ya? Ya, betul sekali. Masing-masing kerang yang didapat oleh teman Aisyah itu adalah 1. Selanjutnya kita akan belajar pembagian
dengan bilangan itu sendiri. Bu Melva punya pensil. Nah, kira-kira berapa ya jumlah pensil Bu Melva? Yuk kita hitung sama-sama. 1, 2, 3. Ya, ternyata jumlah pensil Bu Melva ada 3. Pensil ini akan Bu Melva bagikan kepada 3 anak, yaitu Faza, Fauzan, dan Haura. Kira-kira berapa ya masing-masing anak mendapatkan pensil yang sama jumlahnya? Yuk kita hitung sama-sama. Faza mendapatkan 1 pensil, Fauzan 1 pensil, Haura 1 pensil. Ternyata masing-masing anak tersebut mendapatkan bagian yang sama, yaitu 1 pensil. Jika ditulis dalam kalimat matematikanya adalah sebagai berikut. 3 pensil dibagikan kepada 3 anak, masing-masing mendapatkan 1 pensil. Kita ulangi lagi ya. 3 dibagi dengan 3 sama dengan 1. Suatu bilangan jika dibagi dengan bilangan itu sendiri, maka hasilnya adalah 1. Sudah paham ya pembagian dengan bilangan 1 dan bilangan itu sendiri? Di subtema 3, kalian sudah belajar cara pembagian bilangan. Bagaimana sifat pembagian dengan bilangan 1? Mari perhatikan contoh berikut ini. 4 dibagi 1 sama dengan 4 dikurang 1 dikurang 1 dikurang 1 dikurang 1 sama dengan 0. Jadi 4 dibagi 1 sama dengan 4. Ada 4 kali pengurangan sampai 0. Maka dapat disimpulkan bahwa jika suatu bilangan dibagi 1, hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Contoh yang kedua, 4 dibagi 4 sama dengan 4 dikurang 4 sama dengan 0. Jadi 4 dibagi 4 sama dengan 1. Ada 1 kali pengurangan sampai 0. Setelah Ali melihat Aisyah mengumpulkan kerang, Ali pun ingin mengumpulkan kerang tersebut. Rencana kerang tersebut itu digunakan Ali untuk membuat kerajinan tangan. Kerajinan tangan itu apa sih? Ya, kerajinan tangan itu adalah membuat suatu barang dengan tangan. Kemudian kerajinan tangan itu mempunyai fungsi pakai dan fungsi keindahan. Kerajinan tangan bisa dibuat dari bahan alami dan barang bekas. Contohnya, kerang, kemudian biji-bijian. Sedangkan barang bekas, contohnya botol bekas dan lain sebagainya. Ada yang mau tahu enggak apa saja tahapan membuat kerajinan tangan? Yang pertama, membuat rancangan kerajinan itu sendiri. Yang kedua, menyiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan. Yang ketiga, membuat rancangan kerajinan sesuai dengan rancangannya. Yang keempat, memperindah kerajinan itu dengan hiasan. Itu tadi tahapan dalam membuat kerajinan tangan. Kali ini
Kita coba yuk di